Perkenalkan, nama saya Iputu Dede Mahendra, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020. Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi, Pak. Halo, pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, oke, bagus. Nah, hari ini ketemu lagi sama Pak Guru. Kita akan belajar lagi ya untuk pembelajaran hari ini. Oke, anak-anak, kalian semua sudah sehat ya. Nanti tetap jaga kesehatan supaya tidak mudah terserang penyakit ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru ingin mengecek nih, apakah kalian sudah merapikan tempat tidur tadi? Waktu bangun tidur? Sudah. Sebelum pembelajaran hari ini sudah mandi belum? Sudah. Oke, sarapan? Sudah. Ada yang belum sarapan sini? Nggak ada, oke, bagus. Sudah beribadah tadi? Sudah. Siapa yang sudah mengisi presensi daring? Pak. Belum ya? Oke, kalau belum, nanti kalian setelah Zoom meeting ini, isi presensinya ya, supaya Pak Guru bisa mengecek dan kehadiran kalian terrecord di sana ya, di presensi daringnya, sehingga Pak Guru tahu, oh ini hadir apa enggak sih dalam pembelajaran hari ini, gitu ya. Nah, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dan memohon kepada Tuhan agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke. Nah, Pak Guru minta tolong kepada ya Eva untuk memimpin doa pagi ini. Silakan Eva. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Eva sudah memimpin doa hari ini ya. Ya, baik anak-anak, setelah tadi berdoa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah, setelah Pak Guru mainkan musiknya, kita nyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama. Oke? Pak. Sudah. Ya, Pak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ya kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia satu. Iya anak-anak, itu tadi lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya ya. Nah, Pak Guru lihat nih ada yang belum menyalakan kamera ya. Nah, Okan ya, Okan belum menyalakan kamera. Silakan Okan, hidupkan kameranya. Ya, Pak. Iya, nah kalau kayak gini kan kelihatan ya murid-murid Pak Guru yang ganteng dan cantik ini ya, biar Pak Guru tahu apakah kalian stay di depan kamera atau lagi kemana gitu ya. Nah, nanti semuanya tolong hidupkan kameranya selama pembelajaran ini ya. Iya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan tepuk PPK. Masih ingat kan tepuk PPK? Masih. Oke, Pak Guru minta tolong kepada Ibra untuk memimpin tepuk PPK kali ini. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, integritas. Iya, Ibra dan semuanya terima kasih sudah semangat sekali melaksanakan tepuk PPK pagi hari ini ya. Oke anak-anak, kita akan melakukan kegiatan literasi selama 10 menit ya. Silahkan kalian baca buku bacaan apa saja yang ada di kamar kalian, di rumah kalian ya. Bebas, tidak harus buku teks pelajaran, buku cerita boleh ya, semuanya juga boleh.
Nah, nanti silakan dibaca. Kemudian setelah selesai membaca, kalian Pak Guru akan tunjuk untuk menceritakan apa sih yang sudah kalian baca tadi, gitu ya. Setuju? Setuju Pak. Oke, silakan anak-anak dibaca untuk memulai kegiatan literasi. Silakan. Ya, baik anak-anak, kegiatan literasinya sudah 10 menit ya. Sekarang Pak Guru akan tunjuk salah satu siswa untuk menceritakan apa sih yang sudah dibaca tadi ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa? Siapa yang mau? Iya, Wirahadi. Silakan Wirahadi, ceritakan apa yang sudah kamu baca. Saya membaca bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara. Iya, Wirahadi, bagus sekali. Itu ya hasil bacaan Wirahadi. Oke, sebentar, ada yang baru masuk ini anak-anak. Nah, ini salah satu teman kalian ada yang terlambat masuk ya, Rivaldo ya. Halo Rivaldo, selamat pagi. Pagi. Nah, kenapa terlambat hari ini Rivaldo? Masih baru ngantarin ke sini bajunya soalnya. Oh gitu, iya tidak apa-apa. Nanti lain kali Rivaldo harus tepat waktu masuk ke kelas ya. Ya. Oke, anak-anak yang lain juga begitu ya. Nanti kalau kita janji jam 8.30, jam 8.30 harus sudah standby. Oke, sudah masuk di roomnya ya. Nah, tidak apa Rivaldo, yang penting Rivaldo sekarang ikuti pelajaran dengan baik ya. Nah, anak-anak, kita mulai lagi ya. Tadi setelah melakukan kegiatan literasi, sekarang Pak Guru punya gambar. Gambar yang Pak Guru share bisa dilihat di layar? Bisa. Oke. Nah, kira-kira gambar yang Pak Guru share di layar ini biasanya kalian temukan di mana ya? Di tempat-tempat tertentu. Tempat umum Pak. Jalan. Umum, betul, di jalan. Lagi? Tempat umum itu contohnya di mana? Tempat masyarakat. Tempat umum contohnya di mall boleh. Di mana? Di sekolah. Oh, di minimarket. Rumah sakit. Iya, betul sekali. Ya. Nah, terus gambar ini termasuk gambar apa ya kira-kira? Tahu nggak kalian? Pencegahan virus. Tentang pencegahan virus corona. COVID-19. Tentang pencegahan virus COVID-19. Terus termasuk gambar apa ini? Apakah dia pamflet atau flyer atau apa? Poster. Iya, betul sekali Indra. Ini termasuk gambar poster ya. Benar sekali, kalian tadi sudah kasih tahu ke Pak Guru bahwa poster ini ditemukan di tempat-tempat umum ya. Nah, kenapa kok ditaruh di tempat umum ya? Siapa yang tahu ya? Agar ditahu banyak masyarakat. Iya, agar dapat dilihat, dijangkau oleh banyak masyarakat. Nah, iya. Poster tentang apa tadi ini? 3M. Ya. Masih ingat 3M? Masih. Masih ingat tepuk 3M? Masih. Ya. Bisa nggak tepuk 3M sekarang? Bisa. Ya. Nah, coba Wirahadi yang pimpin. Tepuk 3M, Wirahadi. Tadi teman-teman kita tepuk tangan 3M. 1, 2, 3. Tepuk 3M. Pakai masker. Cuci tangan. Jaga jarak. Yes. Oke, ya bagus sekali anak-anak. Semua sudah semangat tepuk 3M tadi ya. Nah, anak-anak, tadi itu poster tentang 3M yang sebelah kiri ya. Nah, sebelah kanan, kira-kira kalian tahu nggak apa poster tentang apa itu? Yang sebelah kanan. Poster tentang Aku cinta produk Indonesia. Aku cinta produk Indonesia. Apa sih contoh produk-produk Indonesia yang kalian ketahui? Produk Batik. batik. Oh, tadi Indomie boleh. Baju, Pak. Baju. Ya boleh, betul sekali ya. Nah, Indonesia itu sangat banyak sekali punya produk-produk khas ya dari Indonesia.
Nah, tentunya kalian harus apa? Harus bangga pakai produk-produk Indonesia tersebut. Nah, anak-anak terkait dengan poster, ya, poster terkait cinta produk Indonesia, poster tentang 3M. Nah, hari ini kita akan mempelajari semua tentang itu, ya. Pak. Nah, ini dia ringkasan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini, ya. Ada muatan IPS dan muatan SBDP. Muatan IPS-nya tentang tujuan dari kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN, ya. Kemudian SBDP-nya ada syarat-syarat poster yang baik itu bagaimana sih? Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian mengamati tayangan PowerPoint pada Zoom Meeting, kalian dapat memerinci kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN sekurang-kurangnya 3 kerjasama dengan benar. Kemudian yang kedua tentang SBDP, setelah mengamati gambar pada tayangan PowerPoint, kalian dapat menyimpulkan apa sih syarat-syarat poster yang baik dan menarik sekurang-kurangnya 3 syarat dengan benar. Nah, itu dia ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Gimana? Masih semangat? Masih. Masih. Oke. Sekarang kalian lihat gambar yang ada di layar kalian masing-masing. Nah, kalian tahu nggak ini peta dari negara apa ya? Negara-negara apa? ASEAN. Negara ASEAN. Iya, betul sekali, peta negara ASEAN. Masih ingat ASEAN itu ada berapa negara? 10. Ada 10 negara ya. Nah, kalian bisa lihat di slide ya. Nah, Indonesia itu telah melakukan kerjasama dengan negara-negara di ASEAN ya, tentunya untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri kita. Kita perlu perlu negara lain untuk membantu memenuhi kebutuhan dalam negeri kita. Karena Indonesia sadar bahwa Indonesia itu nggak bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Jadi kita masih butuh orang lain atau negara lain untuk memenuhi kebutuhan negara kita sendiri. Begitu pula negara lain, mereka tidak bisa hidup sendiri. Mereka masih memerlukan Indonesia, memerlukan Malaysia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka. Ya, untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak video berikut ini. Nanti di akhir video, Pak Guru akan tanyakan isi video ini ya kepada kalian satu persatu. Oke? Silakan simak video ini dengan baik. Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati kerjasama bilateral. Kerjasama ini tertuang dalam kunjungan pertama Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad ke Indonesia. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dan Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa hal yang disepakati, seperti komitmen pemberantasan korupsi, konektivitas, dan masalah perbatasan Indonesia-Malaysia akan dituntaskan dalam level setingkat menteri. Jokowi juga meminta perlindungan tenaga kerja Indonesia dan dukungan dari pemerintah Malaysia, yakni melalui jalur dialog berbasis hukum internasional terhadap konflik di Laut Cina Selatan. Pertemuan ini merupakan hari kedua kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Indonesia. Nah, anak-anak, itu tadi cuplikan video tentang materi kita hari ini. Nah, siapa sih yang bisa menceritakan apa isi video yang sudah kalian tonton tadi? Siapa yang mau? Saya, Pak. Oke, Okan. Silakan Okan, ceritakan. Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Iya, betul sekali Okan. Itu kerjasama antara Indonesia dengan negara Malaysia ya. Nah, Okan tadi ngelihat presiden siapa ya di sana ya? Presiden Jokowi. Presiden Jokowi itu presiden negara mana ya? Negara Indonesia. Iya, negara Indonesia. Kamu negara apa? Warga negara apa, Okan? Indonesia. Iya, betul sekali ya. Terima kasih Okan ya sudah memberikan pendapatnya terhadap video tadi ya. Oke anak-anak, setelah kalian menonton video tadi ya, video tadi itu kan tentang kerjasama antara Indonesia sama Malaysia ya. Nah, seperti yang Pak Guru dapat bilang tadi di awal bahwa Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, begitu pula Malaysia, sehingga harus melakukan suatu kerja sama ya. Apa sih tujuan kerjasama tersebut? Nah, ini dia. Yang pertama adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi
ya. Ekonomi. Yang kedua, apa Angga yang kedua Angga? Meningkatkan stabilitas perdamaian. Meningkatkan stabilitas perdamaian, betul sekali. Jadi dengan adanya kerjasama, stabilitas perdamaian di antar negara-negara ASEAN bisa terjaga, ya. Kemudian yang ketiga, apa Arta? Saling membantu. Iya, yang ketiga adalah saling membantu. Maksudnya saling membantu itu bagaimana Arta? Tolong menolong. Tolong menolong antar negara ASEAN. Nah, yang keempat adalah meningkatkan hasil pertanian, industri, dan lain sebagainya. Jadi, kerjasama ini dapat meningkatkan hasil pertanian, ya, baik di negara Indonesia, di Malaysia, ya, di Thailand, begitu ya. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan kualitas iptek. Siapa yang tahu apa sih itu iptek? Ya Pak. Ya, Angga, silakan. Apa itu Angga? Iptek adalah ilmu pengetahuan teknologi. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu dong buat Angga biar semakin semangat. Iya. Betul sekali Angga, terima kasih. Iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi dengan adanya kerjasama kita dapat saling bertukar ilmu pengetahuan ya, saling bertukar teknologi sehingga negara-negara di ASEAN ya semakin meningkat kualitas ilmu pengetahuan dan teknologinya, gitu ya. Nah, setelah kita tadi mempelajari tujuan kerjasama antar negara ASEAN, sekarang ini dia manfaat dari kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama, terjadinya hubungan perdagangan, yaitu hubungan ekspor dan impor antara Indonesia dengan negara ASEAN. Nah, siapa yang tahu apa sih itu kegiatan ekspor? Pak. Ya, silakan Ibra. Apa itu ekspor? Kegiatan menjual barang. Iya, kegiatan menjual barang atau mengirim barang ke luar negeri. Betul sekali. Kalau impor, siapa yang tahu? Membeli barang. Iya, kegiatan membeli barang dari luar negeri. Ya, betul sekali ya. Nah, itu dia. Yang kedua, manfaatnya adalah, silakan coba Ibra dibaca Ibra. Bisa mendapat modal atau dana investasi dari negara-negara ASEAN lainnya yang digunakan sebagai dana untuk pembangunan nasional. Iya, betul sekali. Dengan adanya kerjasama ASEAN, ya Indonesia bisa mendapatkan modal atau dana investasi dari negara-negara ASEAN lainnya. Yang ketiga adalah terciptanya penguatan kapasitas ekonomi Indonesia dalam ekonomi global dengan meningkatkan daya tarik ekonomi ASEAN melalui penciptaan pasar tunggal. Nah, itu dia. Yang keempat, meningkatkan pariwisata karena rata-rata pengunjung pariwisata Indonesia adalah warga negara anggota negara ASEAN lainnya. Ya, contohnya wisatawan yang datang ke Bali, ya. Nah, itu rata-rata dari negara ASEAN, salah satunya dari Malaysia, lagi dari mana ya? Dari Singapura, dari Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Vietnam, dan semuanya ya. Jadi dengan adanya kerjasama itu pariwisata semakin tergenjot. Karena apa anak-anak? Nah, ini jadi untuk masyarakat di ASEAN ya, masyarakat ASEAN 10 negara tersebut. Nah, itu mempunyai kerjasama yaitu bebas visa selama 30 hari. Nah, jadi warga negara ASEAN itu bebas masuk ke negara ASEAN mana saja, mendapatkan izin tinggal selama 30 hari. Jadi kita nggak usah bayar visa untuk masuk ke negara tersebut. Nah, kemudian manfaat yang ketujuh, ya, coba Wirahadi dibaca Wirahadi. Anggota negara ASEAN memberikan bantuan sosial kemanusiaan kepada Indonesia baik berupa moral maupun material. Iya, betul sekali. Nah, ketika ada bencana alam atau kejadian-kejadian kemanusiaan, nah anggota negara ASEAN ini aktif memberikan bantuan sosial kemanusiaan baik berupa moral maupun material gitu ya. Jadi bisa berupa bantuan misalnya dokter dikirim ke sana, misalnya ada kejadian gempa bumi misalnya seperti waktu di Aceh. Nah, negara-negara ASEAN itu mengirimkan bantuan berupa dokter-dokternya dikirim gitu ya, tenaga medis untuk membantu di sana. Begitu pula secara material ya, negara-negara ASEAN membantu
dari segi keuangan ya, memberikan bantuan keuangan kepada Indonesia ya. Nah, nomor 8. Coba Angga Prayudi dibaca nomor 8 Angga. Nah, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian ya, siapa yang ingin ya menjadi siswa pertukaran pelajar di negara ASEAN? Ayo coba tunjuk tangan. Saya Pak. Iya, bagus sekali semua Pak. Ayo. Lihat, pengen menjadi siswa yang siswa pertukaran pelajar di negara ASEAN ya. Iya, sudah bagus sekali, berarti ini menunjukkan kalian memiliki rasa yang kuat untuk ya menjadi siswa berprestasi begitu ya. Nah, gimana caranya agar bisa menjadi siswa pertukaran pelajar? Caranya adalah belajar dengan giat. Ya, belajarlah dengan pantang giat. menyerah. Ya, pantang menyerah mulai dari sekarang, karena harus giat bagaimanapun keadaannya. Walaupun kita belajar secara daring seperti sekarang, kalian harus tetap Semangat. Pantang menyerah. lebih pantang menyerah. Oke ya, Pak Guru doakan semoga kalian bisa menjadi salah satu student exchange atau siswa pertukaran pelajar antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN maupun negara-negara lainnya di dunia ya. Ya anak-anak, nah ini dia contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN ya. Ada di bidang ekonomi, kemudian ada di bidang politik dan keamanan, dan ada juga di bidang sosial dan kebudayaan ya. Di bidang ekonomi ya, contoh kerjasama di bidang ekonomi yaitu dibentuknya ya kawasan perdagangan bebas atau sering disebut dengan AFTA. Apa kepanjangan AFTA, Arta? Free Trade Area. Iya, ASEAN Free Trade Area. Oke, betul sekali. Kemudian contoh kerjasama di bidang ekonomi yang lainnya adalah pengiriman tenaga kerja. Nah, yang nomor 2 adalah pengiriman tenaga kerja atau TKI ya. Ada yang tahu kepanjangan dari TKI? Saya Pak, Ya, silakan Eva. Tenaga Kerja Indonesia. Iya, tenaga kerja Indonesia. Kasih tepuk tangan dong buat Eva. Iya, terima kasih Eva. Nah, dalam mengampanyekan sesuatu terkait dengan kerjasama di ASEAN, ya, itu bisa dilakukan dengan cara membuat poster ya, seperti yang ada di layar. Tapi tahu nggak kamu gimana cara membuat poster yang baik dan menarik? Ya, nah itu ada tulisan zona damai, bebas dan netral ya. Kemudian ada tulisan apa lagi itu? Hutan ini dilindungi Hutan ini dilindungi ASEAN. Iya, hutan ini dilindungi ASEAN. Kemudian ada tulisan apa ini? Beasiswa. Beasiswa ya. Nah, itu dia contoh bentuk kerjasama antar negara ASEAN tadi ya, yang diwujudkan dalam sebuah poster ya. Nah, sekarang kita akan pelajari gimana cara buat poster yang baik dan menarik ya. Anak-anak, ini dia syarat poster yang baik ya. Ada beberapa syarat poster yang baik ya, yang bisa kita terapkan agar poster kita semakin bagus. Nah, yang pertama dari segi tulisan ya. Tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah terbaca oleh pembaca ya. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, silakan dibaca Wirahadi. bahasa yang digunakan di dalam poster mudah dipahami dan diingat pembaca. Iya, nomor 3 coba dibaca oleh Bram. Susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas tanpa mengurangi isi poster yang ingin disampaikan. Iya, betul sekali. Susunan kalimat di poster harus singkat, padat, dan jelas gitu ya. Nah, untuk syarat yang keempat, coba Agus Andika. Poster dilengkapi dengan gambar seperti foto atau ilustrasi yang menarik. Iya, betul sekali. Jadi posternya itu harus dilengkapi dengan gambar ya. Kalau nggak ada gambar, ya sepertinya kalau tulisan saja kurang menarik ya. Nah, harus dilengkapi gambar berupa foto atau ilustrasi yang menarik seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya coba Rivaldo. Pemilihan warna tulisan dengan warna dasar poster harus tepat. Jangan sampai warna poster bertabrakan sehingga tulisan sulit untuk dibaca. Iya, betul sekali Rivaldo. Bahan poster yang digunakan tidak mudah rusak atau sobek, misalnya kertas karton.
Iya, misalnya kalau untuk membuat poster lebih baik menggunakan kertas yang sedikit agak tebal gitu ya, yang tidak mudah rusak atau tidak mudah sobek. Nah, seperti contohnya kertas karton ya. Kalau pakai kertas HVS nanti takutnya bagaimana? Cepat robek gitu ya. Nah, lebih baik pakai kertas yang agak sedikit tebal gitu ya. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke sesi diskusi LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Nah, tadi Pak Guru sudah memasukkan LKPD-nya ke Google Classroom. Apakah kalian sudah dapat mengecek tadi di Google Classroom? Dapat, Pak. Oke, bagus. Sudah, Nah. Pak. Sudah. Ya, bagus sekali anak-anak. Nah, LKPD tersebut kalian akan diskusikan bersama kelompok masing-masing secara luring, jadi tidak secara online ya. Nah, Pak Guru tahu HP kalian pasti kalau terus dipakai online panas gitu ya, kasihan HP-nya ya. Nanti takutnya meledak gitu ya, meledus gitu ya. Nah, sehingga diskusinya kalian bisa secara luring, baik itu via WA group maupun nanti kalian video call bersama teman-teman di kelompoknya masing-masing ya. Nah, nanti silakan kalian download ya, unduh LKPD tersebut dari Google Classroom, kemudian dikerjakan ya. Bagaimana, sampai di sini sudah paham semua? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, anak-anak, setelah kalian mengerjakan LKPD nanti, kalian silakan masuk ke room meeting ini lagi ya, pada jam 10 pagi ya. Setelah nanti diskusi LKPD-nya, kita akan masuk lagi bersama-sama ke room pada pukul berapa? 10. Ya, pada jam 10 ya, dengan link yang sama. Silakan kalian cek di Google Classroom-nya linknya ya. Ya anak-anak, nanti jam 10 ingat balik ke sini lagi ya. Ya, Pak. Oke. Iya, Pak. Sekarang kalian bisa dah live dari room meeting ini. Nanti jam 10 Pak Guru tunggu lagi di tempat yang sama. Sampai jumpa. Oke anak-anak, bagaimana? Ada kesulitan dalam mengerjakan tugas kelompoknya? Tidak. Bagaimana, sudah berdiskusi dengan baik sama teman-temannya? Dah. Nah, jangan lupa juga kalian bisa cari tambahan informasi pada bahan ajar yang sudah Pak Guru bagi, serta juga kalian bisa cari informasi lewat internet ya, lewat Google, lewat YouTube apabila kalian perlu nanti ya. Berarti kelompok ini sudah mengerjakannya dengan baik ya? Dah, oke. Kalau begitu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan nggak sebelumnya tentang LKPD-nya, tidak mengalami kesulitan kan? Ya, baik. Kalau begitu, Pak Guru akan lanjut ke kelompok selanjutnya ya. Silakan dilanjutkan diskusinya ya. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita masuk lagi ke room yang sama di sesi kedua, sesi presentasi ini ya. Gimana semuanya, masih semangat? Masih. 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 Pak Guru cek dulu semuanya sudah hadir apa belum? Oh iya, semuanya sudah hadir, bagus sekali ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi presentasi ya. Baik anak-anak ya. Tadi kita sudah mengerjakan LKPD ya, sudah belajar duduk gitu ya di depan HP, di depan laptop ya dari pagi, sehingga otot-otot kita tuh terasa sakit gitu ya. Nah, sekarang Pak Guru ajak kalian untuk meregangkan otot-otot kalian yang sudah kaku tadi ya dengan ice breaking, yaitu chicken dance. Ada yang masih ingat chicken dance? Masih. Oke, bagus. Setelah nanti musiknya Pak Guru mainkan, kita sama-sama melaksanakan chicken dance ya. Setuju? Setuju. Oke. Iya, itu dia tadi ice breaking kita. Gimana? Sudah lentur kembali otot-ototnya? Sudah. Udah, oke ya. Nah, berarti sudah siap dong untuk sesi presentasi kali ini?
Siap. Oke, Siap. bagus sekali ya. Kita akan mulai sesi presentasi hari ini. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke sesi presentasi ya. Tadi kalian sudah aktif berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing via WA group maupun via video call juga ada yang tadi ya. Nah, sekarang kita akan mulai presentasi dari kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1 yaitu Kesya untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Silakan Kesya. Perkenalkan, nama saya Niputu Anindita Kesya Delta Lokat 93 dari kelas 6B. Di sini saya perwakilan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Sikap sebagai warga negara adalah toleransi dan saling menghormati antar negara. 2. Tujuannya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. 3. Manfaatnya adalah meningkatkan pariwisata dengan adanya hubungan perdagangan ekspor dan impor antara Indonesia dengan negara ASEAN lainnya. Contohnya politik, ekonomi, politik, dan keamanan sosial budaya. Iya, terima kasih Kesya sudah mempresentasikan LKPD, diskusi LKPD bersama kelompoknya. Nah, itu tadi perwakilan dari kelompok 1. Kasih tepuk tangan dulu untuk Kesya. Iya, ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 2. Nah, silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi LKPD-nya. Perkenalkan, saya Nikoma Tiapsari Smita Putri. Saya ingin membacakan LKPD hasil diskusikan kelompok 2. Sikap sebagai warga negara adalah: pertama, menjaga persatuan dan kesatuan. 2. Mentaati ketertiban lingkungan. Tujuannya, pertama, agar tidak terjadi perselisihan. Yang kedua, untuk menjaga keamanan di lingkungan. Manfaat dari kerjasama ASEAN: mempererat hubungan antar negara dan negara. Contohnya dalam penyelenggaraan proyek industri dan penyediaan cadangan pangan. Kesimpulannya: 1. Tujuan dari kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN adalah menjalin kerjasama antar negara-negara anggotanya, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, dan lain-lainnya. Nah, anak-anak, itu dia tadi presentasi dari 2 kelompok ya. Nah, sekarang Pak Guru buka sesi pertanyaan. Kira-kira ada yang ingin bertanya nggak kepada kelompok 1 dan kelompok 2? Saya, Pak. Ya, silakan Murah, Okan. Saya dari kelompok 2, saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa Indonesia perlu kerjasama negara lain? Tolong dijelaskan. Saya akan menjawab Murah. Jawabannya adalah karena Indonesia tidak bisa hidup sendiri atau tidak bisa memenuhi kehidupan negaranya sendiri, sehingga memerlukan bantuan ke negara lainnya. Iya, itu dia jawaban dari kelompoknya Koming ya. Bagus sekali jawabannya dan pertanyaannya. Tepuk tangan dulu dong untuk yang nanya sama yang jawab. Ya, sudah bagus sekali. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Koming bahwa Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, sehingga Indonesia masih memerlukan bantuan dari negara lainnya. Sehingga dengan memerlukan bantuan dari negara lain, Indonesia perlu melaksanakan atau melakukan kerjasama, ya, kerjasama baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan. Itu dia ya. Bagaimana, sudah paham semua? Sudah, Pak. Oke, bagus sekali. Ya, baik anak-anak, tadi kita sudah memasuki sesi 2, yaitu sesi presentasi dari LKPD. Diskusinya sudah berjalan dengan lancar dan bagus sekali pertanyaan dan jawaban dari masing-masing kelompok ya. Pak Guru acungi jempol untuk kalian. Nah, sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran. Tapi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita simpulkan dulu pembelajaran yang sudah kita lalui hari ini. Nah, kira-kira apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini, Nak?
Pertama, Tentang peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. iya tentang peran Indonesia dan kerjasama Indonesia di lingkup negara-negara ASEAN. Lagi, yang kedua, SBDP-nya Poster. Tentang poster. membuat poster. Ya, oke. Bahasa yang mudah dimengerti. Bahasa yang mudah dimengerti. Warnanya bagaimana? Warna dasar yang bagus. Warna dasarnya bagus, tidak bertabrakan ya, yang cerah gitu ya. Ya, itu tadi simpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita hari ini sudah banyak sekali mempelajari tentang kerjasama di negara-negara ASEAN ya, dan juga bagaimana sih cara membuat poster yang bagus gitu tadi ya. Nah, tadi kalian sudah membuat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang belum jelas mungkin? Sudah? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, berarti semua sudah jelas. Nah, bagaimana? Hari ini pembelajarannya menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Gimana perasaannya? Senang? Sudah mengerti materinya? Sudah. Oke, bagus ya. Berarti Sudah. kalau sudah menyenangkan pembelajaran hari ini dan materinya sudah mengerti, ya Pak Guru acungi jempol untuk kalian ya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Iya. Baik anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari di tema 4 ya, subtema 3 dan pembelajaran ke-6. Nah, di sana kalian akan sama-sama mempelajari tentang bagaimana cara membuat gambar seri berdasarkan informasi suatu teks ya. Oke anak-anak, kita sudah berada di penghujung pertemuan pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu yuk sama-sama. Nah, silakan doanya kali ini dipimpin oleh Bram. Silakan Bram, pimpin doa penutup untuk hari ini. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Bram sudah memimpin doa kita hari ini. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita nyanyi bersama dulu yuk. Ya, kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah. Ya, daerah kita sendiri yaitu daerah Bali. Ada yang tahu lagu Meong Meong? Tahu. Iya, yuk kita nyanyi bersama dipimpin oleh Arta. Silakan Arta dipimpin teman-temannya. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Meong Meong. Iya. Meong. Bikul gede-gede, Iya, tepuk tangan yang keras dulu ya. Tepuk tangan untuk kalian semua ya. Kalian hari ini sudah luar biasa ya. Ya anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Kalian luar biasa ya. Pokoknya selama di rumah tetap semangat dan tetap belajar dengan baik dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ingat, jika pergi kemana-mana jangan lupa pakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Oke. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan Parame Santi. Om Santi Om. Sampai jumpa. Tetap semangat ya. Dadah. Ingat ya, ada bahannya. Ada